Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami hormati Mudirul Mahad Dr. Zainuddin MAG, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Muallimin SMP Muhammadiyah Narmada atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Boarding School Muallimin Muhammadiyah Lombok Barat beserta Dewan Guru yang kami hormati dan yang kami cintai, para santri Boarding School Muallimin Muhammadiyah Lombok Barat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya, taufik, hidayah dan pertolongan darinya kita bisa menjalankan atau melaksanakan satu kegiatan, satu aktivitas yang menunjukkan jiwa nasionalisme kita, yaitu memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri sekalian, sebagaimana yang kita pahami bahwasannya kalau kita membuka buku-buku sejarah, kita akan menemukan bagaimana kerasnya perjuangan daripada para pahlawan bangsa di dalam memerdekakan Republik Indonesia dari penjajahan-penjajahan. Kita akan melihat bahwasannya para pahlawan kita tidak segan-segan untuk mengorbankan jiwa dan raganya penuh dengan keringat dan darah untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas kita saat ini adalah, mungkin kita tidak berjuang sekeras mereka dulu berjuang. Mungkin kita tidak berjuang dengan mengangkat senjata dan bambu runcing. Tapi perjuangan kita adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Izinkan saya mengutip satu ayat di dalam surah An-Nisa, yang mana Allah berfirman, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wal yakhsal ladzina law taraku, hendaklah kalian khawatir, takut, cemas apabila kalian meninggalkan dzurriyyatan di'afa, para generasi-generasi yang lemah. Khafu 'alaihim, takutlah kepada mereka, takutlah kepada nasib mereka, karena tantangan-tantangan yang mereka hadapi akan lebih berat dengan tantangan-tantangan pendahulunya. Wal yattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengatakan ucapan yang jujur. Pada ayat ini ragam penafsiran para ulama. Apa yang dimaksudkan dengan dzurriyyatan di'afa, yaitu generasi-generasi yang lemah. Sebagaimana yang antum semua pahami, bahwa dzurriyyah di'afa di sini adalah datang dengan lafaz nakiroh, bukan ma'rifat, bermakna umum. Maka sekurang-kurangnya ada beberapa hal sisi kelemahan yang harus dikhawatirkan daripada generasi-generasi Islam ini. Yang pertama, mungkin lemah dari sisi agamanya. Dia tidak mengenal siapa Tuhannya, tidak mengenal siapa nabinya, dan tidak mengetahui apa agamanya dan apa isi agamanya. Maka hendaklah para pemuda dan generasi ini mengenal Tuhannya melalui ilmu-ilmu tauhid yang diajarkan. Dia mengenal siapa Tuhannya, kapan Tuhannya mencintainya, kapan Tuhannya marah, apa hal-hal yang menjadi batasan Tuhannya, harus dipahami dengan baik. Kemudian lemah dari sisi akhlaknya. Sebagaimana yang maklum bahwasannya di antara tujuan
diutusnya Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk memperbaiki akhlak yang mulia, atau di dalam istilah kenegaraan kita ada yang disebut dengan pendidikan karakter. Sungguhnya di dalam Islam juga sudah jauh dibahas itu. Bagaimana seorang santri dan peserta didik tidak hanya menerima ilmu yang sifatnya teoritis, tapi bagaimana menerapkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nabi bersabda, "Ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Saya diutus tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Inilah yang sedang kita tonton di hari-hari ini. Orang-orang besar di bangsa kita, di negara kita, bukan kekurangan ilmu, bukan kekurangan pengetahuan, tapi yang kurang adalah adab dan akhlak. Sehingga kita bisa melihat bagaimana orang saling menyikut, bagaimana antara aparat yang satu dengan aparat yang lainnya saling menzalimi, apalagi kepada orang-orang yang di bawahnya. Maka melalui upacara ini kami sangat berharap bahwa santri kedepannya, wabil khusus santri mu'alimin, tidak hanya berkiprah di masjid-masjid, tidak hanya berkiprah di lembaga-lembaga keagamaan, tidak hanya berkiprah di dunia-dunia yang sifatnya keagamaan, tapi juga berkiprah dalam skala yang lebih luas, masuk ke dalam segala lini, masuk memperkuat ekonomi, masuk memperkuat sosial, masuk memperkuat politik. Bagaimana itu kita mengislamisasikan politik itu, kita mengislamisasikan ekonomi itu, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia, tapi juga dirasakan oleh umat Islam. Maka santri mu'alimin tidak hanya berdiam diri di masjid, tidak hanya menjadi penceramah, tapi berkiprahlah di bagian-bagian yang lebih luas, tentu dengan semangat santri yang kita bawa. Kemudian selanjutnya kita belajar daripada sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana kita bisa belajar dari kisah ini. Para santri, saat itu Kiai Dahlan sedang mengajarkan muridnya, sedang mengajarkan santri-santrinya tafsir surah Al-Ma'un, yang mana pelajaran ini diulang-ulang sampai seorang murid Kiai Dahlan bertanya, dan ini adalah sifat daripada santri Muhammadiyah itu, kalau ada yang menjanggalnya dia berani bertanya. Maka sang murid bertanya, "Wahai Kiai, kenapa kita terus mengulang-ulang surah Al-Ma'un? Sudah 4 kali, bahkan ada yang mengatakan sudah 7 kali diulang-ulang. Apakah tidak ada surat lain dalam Al-Quran ini?" Maka Kiai sebagai orang yang berilmu, yang lebih mengetahui daripada muridnya, menjawab, "Apakah kalian sudah mengamalkan surah Al-Ma'un itu?" Maka kata murid, "Sesuai dengan keilmuan yang difahami sudah, wahai Kiai." Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Kata murid, "Kami mengamalkannya dengan cara membacanya di dalam sholat kami, mengajinya." Maka sang Kiai mengatakan, "Bukan itu yang saya maksudkan dengan mengamalkan surah Al-Ma'un itu. Yang saya maksudkan adalah kalian keluar dari rumah-rumah kalian, kalian keluar dari kenyamanan kalian, lalu lihatlah orang-orang fakir miskin itu, orang-orang yang tidak mampu itu, yang hidup di bawah pohon-pohon, yang hidup di bawah kolom-kolom jembatan. Lalu perhatikanlah kesehatannya, perhatikanlah pendidikannya, perhatikanlah kehidupannya, makanannya, dan minumannya." Maka dari ide dan gagasan ini, maka di Muhammadiyah antum lihat muncul sekolah-sekolah, madrasah-madrasah untuk mendidik manusia. Muncul pondok-pondok pesantren, yang saat ini pesantren Muhammadiyah secara struktural sudah lebih hampir mendekati 500 pesantren yang tercatat di seluruh Indonesia. Lalu muncullah kampus-kampus, universitas-universitas. Lalu muncullah panti-panti asuhan dan lembaga-lembaga pendidikan ataupun sosial ke masyarakat yang lainnya. Dan itu dalam rangka menjawab tantangan dan kebutuhan sosial. Para santri rahimakumullah, santri Muhammadiyah diharapkan mampu berkiprah lebih luas lagi daripada yang dilakukan oleh para pendahulunya. Itu dapat saya sampaikan melalui upacara ini. Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, kita berharap semoga negara Indonesia lebih maju lagi. Semoga negara Indonesia
mampu berdiri di atas tulang dan kakinya sendiri, tidak mengekor pada bangsa-bangsa yang lainnya. Semoga para aparat, para pimpinan negara ini betul-betul ikhlas dan tulus di dalam memimpin negara ini sehingga berjalan sesuai dengan tujuannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Start. Tegak. Start. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan umum, barisan berbarisan, jalan.